welcome to the channel. Perkenalkan, nama saya Kamilia Dwi Yuliana Putri dari Universitas Negeri Malang, Pendidikan Tata Niaga Offering A. Tampilan manajerial sehingga berhasil mengelola tim yang beraneka ragam. Yang pertama, yang dilakukan manajer adalah membuat perencanaan yang matang. Dan yang kedua, manajer memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya tim untuk mengejar strategi dan mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga, pengorganisasian ke dalam departemen sesuai dengan jenis dan tugas. Yang keempat, melakukan pengawasan serta pengendalian tim untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja. Lingkungan organisasi dalam perusahaan. Yang pertama, ada lingkungan eksternal, perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan, contohnya seperti pemasok atau supplier, perantara, teknologi, dan pasar. Kemudian ada lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi perusahaan, contohnya peralatan dan mesin, tenaga kerja, permodalan, dan lain-lain. Umumnya disebabkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, kondisi politik dan hukum, teknologi, dan juga globalisasi. Berikutnya, strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi suatu ketidakpastian adalah yang pertama, membangun dasar yang kuat. Tunjukkan esensi bisnis dan ketahui pelanggan dan kebutuhannya. Yang kedua, membuat semua konsumen merasa istimewa. Kita dapat membuat satu produk, menawarkan satu jasa, atau mengembangkan satu hubungan untuk memuaskan semua orang. Tiga, menetapkan tujuan yang tinggi. Tujuan yang tinggi akan memusatkan kemauan dan pikiran karyawan. Empat, penyederhanaan. Yang kelima, menjadikan teknologi sebagai alat bantu. Yang keenam, mengukur dengan baik dan bertindak cepat. Ketujuh, mendorong orang lain untuk berkembang. Kedelapan, memimpin dengan kehati-hatian. Dampak budaya kerja organisasi dalam globalisasi manajemen. Pola keberagaman tenaga kerja. Tantangan besar yang dihadapi manajer dimanapun adalah menyadari adanya kebutuhan etis dan ketentuan legal untuk memperlakukan sumber daya manusia secara adil. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, sistem informasi dan teknologi juga mengalami pembaruan, sehingga informasi dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk memungkinkan performa yang lebih baik dalam pekerjaan. Praktik pengelolaan manajemen krisis. Manajemen krisis mencakup tentang pengembangan kemampuan negosiasi, merekrut dan memilih orang yang tepat untuk memimpin tim tersebut. Kemudian menjaga standar etika. Namun di sisi lain banyak juga manajer yang berperilaku tidak etis dan mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Langkah efektif mengatur dan mengalokasikan sumber daya manusia. Merekrut sesuai kebutuhan, sebaiknya tentukan syarat yang diinginkan dalam melakukan perekrutan. Kemudian mendata karyawan sesuai potensi dan bakat. Jangan lupa untuk memastikan data karyawan yang akurat. Lalu mengarahkan dan memberi pelatihan apabila telah melihat peta kekuatan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Dan struktur organisasi sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak, alat permainan edukatif yang ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Di atas ada direktur, kemudian manajer produk, dan 3 divisi produk. Divisi produk di sini dibagi menjadi 3, divisi produk alat permainan, divisi produk minuman, dan divisi produk pakaian, yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Terakhir, maksud dari setiap strategi yang diterapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Strategi mempengaruhi informasi yang mengalir sepanjang jalur tersebut serta mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya.